Kalau bener omongan beliau ini saya ngeri loh. Berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Berarti selama ini presiden ini nggak sah gitu kan? Berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil nggak sah. Riwayat pendidikannya dan ini masuk kategori perbuatan tercela dan demi hukum ini bisa dimakzulkan. Nah, tapi saya juga melihat beberapa video guru-guru atau sekolah-sekolah tempat Pak Jokowi sekolah, termasuk UGM barangkali ya. Mereka semua menyangkal apa yang diomongkan Mas Bambang. Mereka semua ngaku Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Gimana Mas Bambang? Ini bukan begitu, mereka duluan bikin pernyataan itu, kemudian saya teliti pernyataan mereka itu yang tidak benar gitu loh. Setelah saya menyatakan pernyataan itu palsu, belum ada seorang pun yang bantah. Kalau bener omongan beliau ini saya ngeri loh. Berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Berarti selama ini presiden ini nggak sah gitu kan? Berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil nggak sah secara hukum. Seperti contoh video yang ada di mana-mana, itu yang kesaksiannya Mahmud Nurwindu. Siapa itu? Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku. Oke, Mahmud Nurwindu. Okay. Ya, sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. Yakin Nggak bohong. Pak Bambang nggak bohong. Demi Allah saya datang ke rumahnya di Semarang itu, di Micen namanya Pak. Ada orang bernama Mahmud Nurwindu Ya, mengaku teman SMA sebangku. Otomatis kan sekelas kalau sebangku. Kelas 1, 2, 3. Oke. Ya, Sudah sama konfirmasi. Ya, di mana itu rumahnya beliau? Di Micen. Ya. Kata beliau nggak bisa ngaku. Ya nggak bisa jawab. Karena kemudian saya desak terus lewat WA, ada centang birunya kan berarti dia sudah baca. Nggak dijawab, saya desak terus, lama-lama diblokir. Begitu. Mahmud Nurwindu. Tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Itu asli semua. Kepala sekolahnya. Oke. Namanya Agung Wijayanto. Sekolah mana itu? Ya SMA 6 itu. SMA 6. Tetapi tentu dia tidak waktu Jokowi sekolah, tetapi setelah lulus yang legalisasi ijazah dia, fotokopi ijazah dia ke KPU itu dia Agung Wijayanto. Lah dia terdokumentasi di mana-mana, dia jawab apa? Itu sudah ngaco ngomongnya itu. Saya terangkan nanti. Coba sekarang jadi terangkan gimana? Ya, jangan mengatakan Jokowi itu lulusan angkatan pertama masuk tahun 76. Oke. Ya. Ijazahnya bertahun terbit 80. Itu artinya 4 tahun. 4,5 tahun gitu. Yang benar adalah Jokowi itu masuknya tahun 78 gitu. Karena ada tambahan setengah tahun, 1 semester waktu itu, kalau dia normal naik kelas terus dia akan lulus tahun 81. Tapi ijazahnya kok 80. Kedua, omongan Agung Wijayanto ini mengatakan bahwa Jokowi itu angkatan pertama. Agung Wijayanto itu kepala sekolah. Kepala sekolah tadi, sekarang pindah jadi kepala sekolah SMA 3 Solo. Itu sekarang. Itu promosi, Pak. SMA 3 itu SMA lebih top. Ya toh, opahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah, itu dengan promosi itu aja, yang lain saya nggak bisa mengatakan. Apa? Orang lain teman ya. Kan bohong semua. Ya. Guru-gurunya enggak, ini ada yang nggak bohong. Yang jujur kepada saya juga ada. Siapa? Namanya Bu Sri Handayani. Ini yang jujur. Yang jujur. Pernyataan dia Mahmud bohong. Oh. Saya itu lulusan 80 tapi nggak kenal dengan Jokowi. Oke, Sri Handayani Bu Sri Handayani. Bu Sri ini siapa? Ya pokoknya lulusan angkatan tahun 80 yang asli, yang benar-benar. Yang asli ya? Ya, dia tunjukkan ijazahnya kalau Anda nggak percaya saya lulusan situ ini. Oh, Jokowi bohong kalau lulus tahun 80. Aku loh tahun 80 Aku lulus. nggak kenal dia. Aku udah kenal dia gitu, katanya Bu Sri. Dan Bu Sri ini mengakui dipaksa untuk mengaku kenal Jokowi oleh orang yang namanya Sigit Alianto. Siapa lagi itu? Ya, lulusan 80 benar, tapi memaksa orang lain untuk rame-rame, ayo dong mengakui Jokowi 80. Saksi yang lain, saksi saya itu kalau menurut aturan hukum Pak, 2 alat bukti cukup. Jadi 2 saksi tadi, Agung Wijayanto dan Sri Handayani sudah cukup. Alasan memastikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Orang 2 tadi berani jadi saksi. Bu Sri Handayani berani. Karena yang dilawan ini tirani nih. Kalau Bu Sri Handayani berani, saya sangat hargai beliau. Terus sekarang kita masuk ke kuliahnya gimana? Ya tentu UGM-nya itu. Tentu ada pertanyaan, masa dia SMP nggak punya, SD punya? Ya punya. Tapi untuk menyesuaikan tahun palsu 80 itu, akhirnya yang SMP dan SD juga diajukan setahun-setahun kan gitu kan. Nah, ada UGM, Jokowi itu bau kampus UGM aja nggak pernah menginjakkan di sana waktu usia itu. Bau orang. Enggak. Bau cete orang. Enggak. Satu, Jokowi pernah ditulis di Tempo, IPK saya kurang dari 2. Masih ada clipping. Masih ada di buku saya. Clipping temponya. Screenshotnya, clipping temponya masih ada. Saksinya ada, nggak main-main. Saya tampilkan ya. Iya, Pak Mahfud MD sama Pak yang kemarin wafat, siapa? Pak Ketua Muhammadiyah Syafiq Ma'arif ikut di situ. Jokowi menyatakan secara langsung IPK saya kurang dari 2. Dokumentasinya ada di majalah Tempo yang harus kita percaya. Berarti Tempo melaporkan sesuai fakta bahwa Jokowi ngomong IPK dia kurang dari 2. Lah saya kan pernah kuliah Pak. Kalau IPK kurang dari 2 itu artinya nilainya ada yang D.
Ya, kalau C semua itu 2. Tidak masuk qualified ke UGM. Kalau D nggak, bukti manapun nggak lulus. Kalau Ya, apalagi UGM. apalagi UGM. Mas Bambang, Ya. jadi beliau ngaku IPK-nya kurang dari 2. Artinya beliau nggak tahu tata cara pemberian penilaian di universitas. Belum tanya. Waktu itu tiba-tiba ada wawancara, Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya. itu ketidakjahatan yang sempurna. Oke, betul. Betul nggak? Betul. Gitu. Karena sampai dia nggak tahu sistem penilaian kuliah itu kayak apa. Dengar aja nggak. Oke. Gitu. Artinya dia mengaku saya tidak lulus toh. Oke. Lah kok gelarmu insinyur? Sebutkan dulu. Yang kedua foto wisuda. Oke. Ya. Jokowi mengklaim di Instagram resminya, Oke. ini foto wisuda saya dengan Iliana. Saya sekarang menemukan bahwa foto itu fotonya Hadi Mulyono dengan Hidayati. Berarti dia bohong. Berarti dia nggak punya foto wisuda. Nah, ketiga, ya, dia tampilkan di depan kamera TV masih ada dengan klik aja dengan kata kunci pembimbing skripsi Jokowi. Di situ muncul dosen tua kayaknya sudah agak pikun, namanya Pak Kasmujo. Jokowi mengatakan, inilah dosen pembimbing saya. Ya, saya galaknya bukan main, datang dibentak saya pulang, datang lagi dibentak pulang lagi. Itu artinya ceritanya seperti dosen pembimbing skripsi. Kalau begitu, kalau sampai bentak-bentak begitu. Oke. Sementara pembimbing akademik Pak, itu nggak pernah ketemu tatap muka, jarang. Kalau nggak ada masalah apa dia bolos atau apa gitu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai bentak, maju bentak, itu berarti pemahaman Jokowi Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya, gitu, waktu dia bikin skripsi. Nah, sekarang ada data tertulis otentik. Kasmujo mencabut keterangan itu. Saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Ada dokumennya. Di mana itu? Jadi buku saya dong. Oh, sama dapat dari mana itu? Dari jumpa persnya Kasmujo. Nah, datanya Hadi Mulyono itu semua yang dipakai diakui miliknya Jokowi. Sejak dari nomor mahasiswa, sejak asal SMA, sampai foto-foto kegiatannya, foto-foto mapalannya, sampai foto wisudanya. Itu punyanya Hadi Mulyono. Gitu ya. Gitu. Singkat sebagai penutup Mas Bambang. Ya itu sudah sebutan ya Pak, yang Oke. sebutan lain Di kali. bab ini sebagai penutup. Semua guru menyangkal buku sampean, guru-guru Pak Jokowi. Bukan, itu mereka bikin pernyataan dulu. Kalau soal ijazah. Oke, semua ya termasuk keluarga, salah keluarganya Pak Jokowi semua juga mengatakan bahwa bukunya Bambang itu ya ada sebagian benar tapi banyak salah. Sebagai penutup aja gimana? Termasuk rakyat-rakyat yang mungkin sampai detik ini masih nggak percaya sama Oke, sampean gitu. oke, bagus, tantangannya bagus. Coba. Dan jawaban atas tantangan itu lebih bagus lagi. Oke. Bukunya kan ada. Baca aja, mana yang tidak fakta. Jokowi ada cover 1, Jokowi ada kedua, bisa begitu, mana yang salah? Satu baris pun dari data yang saya sampaikan. Ya. Ya, gitu loh. Nah, mengenai omongannya Pak Tito tidak ilmiah, segala macam, Bambang Tri intelektualnya rendah, ya tanya teman-teman saya. Saya itu walaupun tidak lulus, TOEFL saya Pak, itu 647 waktu kuliah. Hampir sempurna karena nilai tertinggi 660. Oke. Gitu loh. Gitu. Pak Tito, video ini untuk Anda. Ya terus? Dan omongan Pak Tito itu karena tidak sesuai dengan kenyataan, dari kapan dia mengukur IQ saya? Ya? Kata dia ada interview, nggak ada itu. Saya Pak 2 bulan di Mabes Polri dititipkan ke tahanan narkoba, nggak pernah diperiksa sekalipun. Bagaimana bisa ada BAP-nya setebal bantal? Jadi keterangan Tito bahwa saya pernah diwawancarai untuk di-assess IQ saya itu bohong. Dia harus diserahkan itu kepada ahlinya. Ya, tapi itu gampang bantahnya. Gimana? Mereka cuma bilang bukunya Bambang Tri bohong, Bambang Tri fitnah. Baris yang mana, halaman berapa? Sebutkan dong. Oke. Bukunya ada kok. Dikatakan buang bagaimana? Sumbernya jelas saya sebutkan. Oke. Tapi buku itu sampai sekarang memang belum pernah dicetak dan diedarkan ya? Oh, pernah. Sudah, cuman akhirnya kan berhenti. Iya, yang pesen Pak 1 juta orang. Oke. Karena manual saya cetak sendiri, saya print sendiri cuma 300 biji yang bisa saya penuhi. Waktu itu terus kemudian saya ditangkap itu. Ya. Oke. Kemudian dibelok ke masalah ITE. Walaupun beritanya saya ditangkap soal buku-buku saya yang hoax, yang fitnah, ternyata tidak disentuh di pengadilan. Betul. Hah? Ini penyesatan hukum yang luar biasa. Karena pasalnya diganti begitu saja. Ya. Kalau ini saya percaya, karena saya Habib Rizik Habib Bahar juga mengalami. Iya. Ustaz Alfian Tanjung, termasuk Bang Edi yang buang anak. Pakai ITE semua. Ya, nggak ada yang dituduhkan itu, nggak ada. Begitu di BAP semuanya. Makanya disebut pasal karet. Oke. Perhatikan satelit itu, ya, buku itu membongkar 2 hal saja sebenarnya. Pertama berkaitan dengan asal usul atau keturunan atau riwayat hidup saudara Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, yang menurut penulisnya, yakni menurut Bambang Tri, bahwa riwayat nasab keluarga keturunan dari saudara Joko Widodo itu bukan yang selama ini disampaikan kepada media, atau bukan yang masuk pada kurikulum vitae yang itu menjadi lampiran sebagai syarat pencalonan calon presiden dan wakil presiden, atau termasuk sebagai berkas daripada seorang presiden Republik Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan riwayat pendidikannya. Jadi riwayat pendidikan yang selama ini diketahui publik sampai akhirnya Jokowi menjadi alumni UGM itu yang kemudian dipersoalkan oleh Bambang Tri, di mana dia punya saksi yang menurut keterangan atau penuturan teman bangku dari Jokowi itu, ya apa yang selama ini diketahui publik tentang riwayat pendidikan dari saudara Joko Widodo itu tidak benar. Atau secara ringkasnya adalah bahwa Jokowi itu pembohong gitu.
bahwa Jokowi berbohong baik terkait riwayat hidup dirinya dan juga riwayat pendidikannya. Dan menurut saudara Bambang Tri ini, ayah Jokowi yang sejati itu masih ada, katanya hidup, ciri fisiknya jarinya 4. Terakhir saya pernah masuk Muso Kambangan. Muso Kambangan itu ada maksudnya Nusa Kambangan, jadi lembaga pemasyarakatan yang ada di daerah Cilacap, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Karena memang kalau mau diproses hukum ya ini harus delik aduan, tidak bisa negara bertindak untuk dana nasional presiden, harus Presiden Jokowi sendiri yang merasa marwahnya dikemarkan, difitnah dengan tulisan saudara Bambang Tri yang membawa perkaranya ke kepolisian. Jadi presiden harus lapor sendiri ke kepolisian, tidak bisa diwakili oleh penyidik, tidak bisa, karena delik 310 KUHP kalau itu secara langsung, atau kalau melalui sarana ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, itu adalah delik aduan. Maksudnya adalah kalau saudara Jokowi Widodo merasa terfitnah, merasa tercemar, merasa dilecehkan oleh saudara Bambang Tri selaku penulis buku Jokowi Undercover, maka dalam konteks ya asas delik aduan harus saudara Jokowi Widodo sendirilah yang melaporkan perkara di pengadilan dan tidak bisa diwakili oleh pengacara atau yang lain. Paling pengacara itu hanya pengantar, kalaupun dia tunjuk kuasa hukum pengantar saja ya, pengacara lapor. Tapi nanti kalau diproses dengan BAP, berita acara pemeriksaan, ya harus saudara Jokowi Widodo sendiri yang harus diambil keterangan di BAP sebagai apa? Sebagai saksi pelapor. Dan di pengadilan juga saudara Jokowi Widodo harus diperiksa oleh pengadilan. Kalau sampai ada proses pengadilan terkait buku Jokowi Undercover tapi tanpa memeriksa saudara Jokowi, ya pengadilan dari pengadilan sesat, tidak sah. Kenapa? Karena belum memeriksa secara material apakah benar saudara Jokowi Widodo itu seperti yang diceritakan di dalam buku Jokowi Undercover. Jadi nggak bisa kemudian untuk menghindari ini menjadi delik aduan dipakai pasal lain, misalnya diganti pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya, dianggap menyebarkan kebencian dan penghinaan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini kan sering dipakai ketika delik aduan ini nggak bisa diproses karena nggak ada pengadilannya, biasanya polisi mengalihkannya kepada pasal 28 Undang-Undang ITE. Kalau yang sekarang yang paling sering itu digunakan adalah pasal 14 dari 15 Nomor 1 tahun 1946. Nah, kalaupun sebenarnya polisi atau penyidik mau mengalihkan pasalnya menjadi pasal hoax, tetap saja saudara Jokowi Widodo harus diperiksa. Kenapa? Karena kalau ada klaim atau tuduhan Bambang Tri ini berbohong, maka penyidik harus memeriksa versi saudara Jokowi Widodo itu seperti apa. Kalau saudara Jokowi Widodo tidak pernah diperiksa oleh penyidik, ya kasusnya nggak bisa jalan. Bagaimana mungkin Bambang Tri dikatakan berbohong, apalagi ketika Bambang Tri ya menyampaikan uraian temuannya itu secara ilmiah dalam sebuah buku ditulis, dan referensi buku itu sendiri juga bisa dipertanggungjawabkan oleh Bambang Tri. Artinya itu bukan rekaan atau karangan dia, tapi dia merujuk ya sejumlah keterangan saksi-saksi yang dia jadikan narasumber atau referensi dalam menulis riwayat, baik riwayat nasab atau keturunan atau riwayat keluarga Jokowi, termasuk riwayat pendidikan dari saudara Jokowi Widodo. Ini kalau dalam konteks konstitusi ini jelas kalau ini benar ya apa yang dikatakan oleh Bambang Tri, berarti saudara presiden itu benar-benar telah melakukan perbuatan tercela. Jadi bisa diaktifasi pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 untuk apa? Melakukan pemakzulan kepada presiden, karena presiden telah melakukan perbuatan tercela. Apa perbuatan tercela? Ya bohong, pembohongan publik. Jadi dia bohong kepada publik tentang riwayat hidupnya, tentang asal usulnya, tentang nasabnya. Yang kedua juga dia bohong kepada publik ya tentang apa? Tentang status riwayat dari pendidikannya. Dan bukan hanya bohong kepada publik, ini bohong kepada dokumen negara. Karena kan kalau seorang presiden mau nyapres itu kan riwayat hidupnya, CV, kurikulum vitae atau riwayat hidup sekolahkan, ya riwayat sekolah juga termasuk ijazah dan seterusnya, itu kan menjadi lampiran dari proses pencalonan dan sampai juga penetapan, itu jadi dokumen negara. Kalau ini tidak dilakukan proses hukum, berarti bisa kita yakini bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Bambang Tri itu benar. Gitu. Ini kan logika yang sederhana ya. Bambang Tri ketika mendakwa ya saudara Jokowi, ya dia kan yang mendakwa kan, dia sudah membawa buktinya. Apa buktinya? Buku. Dan dalam buku itu ada sumber-sumber referensi yang bisa ditelusuri. Artinya Bambang Tri sudah menyampaikan klaim ya dakwaan dia bahwa Jokowi berbohong, berikut bukti-buktinya. Tinggal Jokowi harus membuktikan bahwa dia tidak bohong atau dia jujur bahwa riwayat hidupnya dan riwayat pendidikannya adalah tidak seperti yang diceritakan oleh saudara Bambang Tri, baik secara lisan sebagaimana beredar di sosial media atau secara tertulis sebagaimana termuat di dalam buku Jokowi Undercover. Harus menunggu laporan dari saudara Presiden Joko Widodo, dan saya dorong Pak Presiden, Pak Joko Widodo, ini harus diklarifikasi saudara Bambang Tri ini. Bambang Tri ini harus dibantah Pak Presiden. Kalau saudara Presiden tidak membantah, maka telah terjadi tindakan yang masuk kategori pelanggaran konstitusi. Jadi apa? Presiden telah melakukan perbuatan tercela. Kenapa? Berarti Presiden membohongi kita semua. Membohongi KPU saat pendaftaran Pilpres, membohongi ya sidang umum MPR saat pelantikan Presiden. Kenapa? Pilihan itu kan berasal dari pencalonan, dan pencalonan tidak mungkin kecuali ada syarat administratif, berkas-berkas, termasuk di dalamnya adalah riwayat hidup termasuk riwayat pendidikan. Dan kalau kita kembalikan riwayat pendidikan dan riwayat hidup saudara Joko Widodo itu berdasarkan keterangan dari saudara Bambang Tri, maka dipastikan saudara Joko Widodo telah berbohong kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia tentang riwayat hidupnya, tentang riwayat pendidikannya, dan ini masuk kategori perbuatan tercela dan demi hukum ini bisa dimakzulkan. Nah itu kan. Nah, kenapa saya mendorong Pak Jokowi ini agar melaporkan saudara Bambang Tri dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Agar tidak ada fitnah, Pak. Kita juga nggak mau dipimpin oleh presiden yang ilegal. Kita ingin presiden kita itu presiden legal, presiden yang jujur, presiden. Nah, ini presiden loh. Presiden kok ternyata riwayat pendidikannya menurut Bambang Tri ya ini bohong semua.
presiden ternyata riwayat nasab atau ayah ibu dan riwayat keturunannya kok ternyata bohong. Bahaya sekali nih. Kita itu negeri dengan mayoritas penduduk kejujuran itu dijunjung tinggi. Kecuali kalau kemudian tanpa dimasukkan ternyata presiden punya kesadaran, dia malu kepada rakyat, dia minta maaf kepada rakyat telah berbohong selama ini, dan dia menyatakan berhenti dari jabatannya, ya nggak perlu lagi MK, nggak perlu lagi DPR, ya masuk ke MPR. MPR pertama menetapkan penerimaan berhentinya seorang presiden, kedua menetapkan wakil presiden menjadi presiden, ketiga kemudian mencari dan menetapkan wakil presiden pengganti. Itu konstitusi mengaturnya. Luar biasa nih yang kebohongan ini, dan semestinya ini menurut saya ya DPR bersuara kalau memang DPR itu wakil rakyat dan segera harus mengaktifasi kewenangannya untuk melakukan interpelasi, angket hak, kemudian menyatakan pendapat. Nah, HMP inilah, ya hak menyatakan pendapat ini, HMP menjadi pintu. Jadi bagi aktivasi pasal 96 proses pemakzulan terhadap saudara Joko Widodo melalui Mahkamah Konstitusi yang kemudian dilanjutkan melalui MPR. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau semua sudah dikendalikan ya, semuanya sudah ikut melegitimasi kebohongan, ya serahkan kepada masyarakat. Insyaallah Gusti Allah Orasari. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Keadilan di pengadilan akhirat pasti semuanya akan terkuak.